Kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyembahan melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah berkenan dan Kau menerima pujian penyembahan kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada uraian firman-Mu. Itu juga bagian daripada ibadah kami pada siang hari ini. Hamba berdoa mohon Tuhan lembutkan hati kami, berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, agar kami merendahkan hati kami, melembutkan hati kami, dan menerima akan sapaan Tuhan. Dan kemudian setelah kami diberikan hikmat untuk mengerti, memahami akan isi hati Tuhan, kami dimampukan juga Tuhan untuk melakukannya. Tuhan, dengarkan doa kami dan berkati setiap kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Demikian kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara. Kita berikan aplaus dulu kepada tim worship. Saya nikmati penyembahan ini dan bersyukur ya. Makanya di dalam ibadah tiap kali saya tidak mau lepas, tidak mau ketinggalan di ibadah melalui puji-pujian. Karena akan mempersiapkan hati kita saudara-saudara. Tema pada siang hari ini adalah panggilan seorang utusan. Nah saudara-saudara, ketika kita bicarakan tema ini, kita harus renungkan terlebih dahulu. Kita ini siapa sebenarnya? Kalau kita buka kitab Perjanjian Lama Ulangan pasal 7, kita tahu bahwa kita ini dipilih. Dan kita dipilih oleh Allah di sekian banyak orang. Tuhan memilih kita, sekian banyak bangsa. Tuhan memilih bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel lebih hebat. Bukan bangsa Israel lebih kuat. Bukan bangsa Israel itu lebih besar. Bukan. Malah sebaliknya, yang terkecil, yang sangat hina, yang selalu melawan, bersungut, membantah, mencobai Tuhan, sehingga di perjalanan ke padang gurun itu akhirnya mereka semua tewas. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kok bangsa seperti ini, orang seperti saya dipilih oleh Allah saudara-saudara? Pasti Allah mempunyai rencana yang mulia. Amin saudara. Kita ini hidup di dalam rencana mulianya Allah. Dan kita ini dipilih untuk menjadi bejana yang bermaksud mulia. Apa sih bermaksud mulia? Yaitu Tuhan percayakan amanatnya. Tuhan percayakan kehendaknya. Agar orang-orang yang dipilih, Bapak Ibu saudara-saudara, yang sudah diubah hidupnya untuk menggenapi kehendaknya di bumi seperti di surga. Itu adalah doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada kita. Nah saudara, ada seberapa orang sudah hafal, familiar sekali kalau baca, itu seperti di luar kepala tanpa mikir panjang. Justru itu bahaya. Hanya hafal tapi tidak menjiwai. Hanya hafal tapi tidak punya nyawa untuk mengerti, menggenapi kehendak Allah di bumi seperti di surga. Apa sih sebetulnya kehendak Allah di bumi ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Kita bukan saja dipanggil, tetapi kita bukan saja dipilih, tapi kita juga dipanggil, ditempatkan di satu posisi, ditempatkan di satu kondisi, ditempatkan di satu keluarga, satu perusahaan, satu tempat di mana kita berkarir. Apakah Tuhan tidak punya maksud? Tuhan karena terlalu nganggur, jadi dia udah gua tempatin begitu aja caranya. Tidak saudara-saudara. Saya sudah bilang Tuhan punya rencana yang mulia. Saat Anda ada di dalam perusahaan itu, Tuhan punya rencana yang mulia. Ada kehendak yang mulia melalui Anda yang sudah dipilih. Jelas akan panggilan dan kau hidup di dalam panggilan tersebut. Saudara sedang menggenapi kehendak Allah. Seperti kehendak Allah di bumi ini saudara-saudara. Seperti di surga. Siapa yang layak untuk menggenapi kehendak Allah yang mulia itu? Yaitu orang yang sudah dipilih.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kitalah yang sudah dipilih, kemudian kita jugalah yang layak untuk menggenapi kehendak Allah di bumi seperti di surga. Itu penghayatan kita terhadap doa Bapa kami. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kemudian firman Tuhan juga berkata, setelah kita dipilih, Tuhan panggil kita untuk melaksanakan tugas. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya ini mengalami panggilan Tuhan yang begitu variatif. Awalnya saya mau hanya keinginan saya, kerinduan saya melayani di bidang musik. Saya sekolah teologi juga di bidang musik rencananya. Tetapi Tuhan panggil berbeda. Satu gerakan yang luar biasa. Bukan di bidang musik. Boleh Anda memang belajar vokal, belajar konduktor dan sebagainya. Anda harus melayani di bidang itu. Tetapi tugas utama, panggilan utama itu menjadi gembala. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kemudian saya minta sama Tuhan, kalau memang itu panggilanmu, biarlah aku bisa hidup sesuai dengan panggilan. Saya tidak mau Tuhan panggil seperti ini, tempatkan saya di tempat ini. Sesuai dengan profesi saya, sesuai dengan karirku. Tetapi aku tidak sesuai hidupnya dengan panggilan. Saya tidak mau, itu namanya menyia-nyiakan hidupku, menyia-nyiakan anugerah dari Tuhan. Setiap orang punya kekuatan, setiap orang punya bagian. Tuhan tempatkan. Hiduplah sesuai dengan panggilan. Ini juga ajaran firman Tuhan. Kalau saya mau hidup sebagai seorang panggilan, sebagai panggilan seorang utusan, makanya saya tidak boleh menyimpang daripada panggilan tersebut. Karena saya diutus di rumah tangga ini, saya utus di dalam keluarga ini, saya dilahirkan di marga ini. Saya tidak punya hak untuk memilih. Tetapi setelah saya utus ke sana, saya dipercayakan itu adalah panggilan. Mari saudara-saudara, hidup sesuai dengan panggilan. Ini ajaran firman Tuhan, yaitu di Filipi pasal 1 ayat 27. Kiranya hidupmu berpadanan dengan Injil. Siapa yang melahirkan? Kekuatan apa yang melahirbarukan saya? Membuat saya akhirnya menjadi ciptaan baru, yaitu kekuatan daripada Injil Tuhan. Yang menyelamatkan ketika aku dianugerahkan iman yang menyelamatkan. Iman yang percaya kepada Injil tersebut. Saya diubahkan hidupnya. Nah saudara-saudara, kehendak Tuhan adalah kamu harus hidup sepadan dengan Injil. Banyak orang Kristen dengan bermacam-macam reason. Bermacam-macam excuses. Saya nggak bisa, saya nggak fasih. Saya ini dan itu, macam-macam alasan. Saudara-saudara, tapi ngegosip orang nggak usah ngajar. Makin makin digosok, makin sip. Itu namanya gosip. Itu saya juga belajar dari jemaat. Saya tadinya nggak tahu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, waktu saya memperkenalkan profesi saya, pernah rasa malu? Waktu saya memperkenalkan diri saya, jati diri saya sebagai pengusaha, sebagai salah satu manajer di perusahaan, saya pernah nggak rasa malu? Rasanya shame, nggak ada, bangga. Tetapi ketika Anda hidup sepadan dengan Injil, Anda rasa malu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, panggilan seorang utusan itu punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Itu bukan ngomongan Johan Gopur. Alkitab yang mengatakan di Roma pasal 1 ayat 16 bahwa saya punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Percaya pun itu merupakan kasih karunia daripada Allah. Makanya kita doa untuk orang-orang yang belum percaya. Tuhan, beri dia iman yang menyelamatkan, yaitu percaya. Hanya percaya dia dapat diselamat. Tanpa percaya, saya katakan, tidak mungkin diselamat. Impossible. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jika Injil sudah mengubah hidupku,
Saya harus jalankan hidupku sesuai, sepadan, selaras dengan Injil. Saya bersyukur kepada Tuhan, tadi di KU1 saya saksikan orang yang pertama saya selamatkan setelah saya diubah hidupnya bukan orang lain, adalah orang yang paling dekat dengan saya, yaitu papa saya. Saya takut beritakan Injil ke dia. Sejak saya dilahir barukan, saya tiba-tiba pikir. Kenapa saya bisa pikir? Waktu itu saya usia cuma 20, saudara. Tahun 72, tanggal 12 bulan 7. Itu kelahiran saya yang kedua. Saya berpikir, kenapa Tuhan taruh saya di keluarga marga Tang? Kenapa papa saya dia? Kenapa Tuhan sekarang ubah hidupku dari yang paling brengsek menjadi diubah menjadi baru? Saya mulai pikir, ada apa Tuhan? Rencana apa Tuhan terhadap saya? Akhirnya saya putuskan, saya tinggalkan kerjaan saya. Saya pulang kampung halaman saya di Palembang. Saya tinggal sama-sama dengan papa 3 bulan. Karena saya tahu enggak 3 bulan papa saya enggak bakalan bisa percaya. Dia tahu saya pandai sekali acting, saudara. 1 minggu, 2 minggu kelabuhi dia. Makanya begitu saya pulang, saya punya perilaku yang baik. Papa saya pesan sama mama. Dia bilang, lu jangan percaya sama anak ini ya. Lu jangan sekali-sekali dia 1 minggu, 2 minggu dia berubah, lu percaya lo. Gak bakalan dia berubah katanya. Mama saya sih sudah beriman. Dia tanya saya, kenapa kamu pulang? Kok kamu tinggalin kerjaan? Saya bilang, saya mau kasih tahu papa bahwa anaknya ini sudah berubah. Bukan kekuatan papa, tapi kekuatan Injil. Akhirnya 3 bulan, saudara. Papa saya akhirnya salut. Satu hari ketika dia ngomong sama mama saya langsung putuskan pulang ke Jakarta lagi. Dia ngomong apa, saudara? Dia bilang, minggu ini ajak gua dong ke gereja. Ajak saya ke gereja. Kenapa? Dia bilang, gua mau tahu itu Yesus seperti apa sih. Hebat amat dia. Saya nggak perlu cerita masa laluku, saudara. Bikin malu itu namanya. Tetapi saya mau kasih tahu, itulah kekuatan Injil. Kenapa saya bisa lakukan padahal saya baru usia 20. Tidak mengerti teologi, tidak mengerti apapun juga. Baru juga bertobat, baru juga dilahir barukan. Tetapi tiba-tiba ada gerakan. Saya percaya itu adalah rencana yang luar biasa dari Tuhan di dalam hidupku. Supaya aku ngalami apa itu kekuatan Injil yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya alami itu, saudara. Makanya sampai detik ini saya tetap yakin. Walaupun saya tidak bisa menentukan hasil daripada saya beritakan Injil. Saya hidup sebagai utusan, hidup sebagai orang yang dipanggil. Tetapi saya harus jalankan kewajibanku, yaitu hidup sepadanan dengan Injil dulu. Hidupi Injil. Saya nggak berani cerita tentang Injil. Tetapi saya akan bisa milih hidupkan Injil. Hidupkan Injil yang sudah mengubah hidupku. Ada kekuatan yang luar biasa. Terbukti Injil adalah kekuatan yang besar. Yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena itu adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Anda dipanggil ada di dalam keluarga ini. Anda dipanggil ada di dalam satu perusahaan sebagai karyawan, sebagai manajer, sesuai dengan profesional. Saudara-saudara sekalian, jangan remehkan panggilan itu. Jangan remehkan. Mungkin Anda ada kesulitan untuk menceritakan Injil karena begitu banyak orang yang lain kepercayaannya. Dia bukan Buddha tetapi kepercayaan yang lain. Jadi saya agak khawatir, takut itu bisa dimaklumin.
Tetapi percaya enggak? Ketika Anda sulit untuk membuka mulut ceritakan tentang Injil. Tetapi Anda punya kerinduan. Mau hidup sesuai dengan panggilan. Karena aku tahu aku diutus di perusahaan ini. Nggak tahu berapa tahun. Tetapi di dalam tahun-tahun yang saya ada di situ. Pasti punya rencana Tuhan yang indah. Kenapa tidak mau pakai? Kenapa tidak bergantung kepada Dia? Kenapa tidak yakin, punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita bisa hidup sepadanan dengan Injil, saya katakan hidupmu tidak sia-sia. Hidupmu maksimal. Kalau Anda adalah wanita, itu wanita bijak. Kalau Anda adalah pria, itu pria maksimal. Bukan sejati. Karena Anda sudah sejati, tapi belum maksimal hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bukan hanya kita hidup harus sepadanan dengan Injil. Di Efesus pasal 4 ayat 1 mengatakan, kiranya hidupmu berpadanan dengan panggilan. Tuhan panggil kita disesuai dengan keprofesionalan kita. Sesuai dengan pengetahuan kita ditempatkan di posisi yang berbeda. Apakah kita pernah pakai kesempatan itu? Untuk apa? Menjadi berkat. Membawa impact. Membawa pengaruh. Membawa influence kepada sekitar orang-orang kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kalau memang kita mau hidupnya punya impact. Saya katakan, Yesus sudah ngomong dari jauh-jauh hari. Kamu adalah terang. Kamu adalah garam. Bukan jadi terang. Kita gak mampu jadi terang. Tapi Tuhan jadikan kita terang. Sehingga kita disebut adalah terang, adalah garam. Nah, function daripada terang dan garam. Untuk apa? Jelas. Untuk memberikan dampak yang positif. Tapi sayang saudara-saudara, di zaman sekarang kita tidak memberikan impact yang positif. Tapi kita memberikan dampak yang negatif. Kita bukan jadi berkat untuk menyalurkan berkat Tuhan dan menjadi orang yang memfasilitasikan diri sebagai utusan untuk memperkenalkan Kristus. Tapi kita menjadi batu sandungan. Orang lihat kita tersandung, saudara. Babak belur dia. Nggak mau lagi percaya Tuhan. Ini keliru. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kenapa bisa terjadi kayak gini? Makanya Yesus sudah berkata di Matius. Aku utus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Dunia ini makin jahat, saudara. Siapa yang bisa ubah dunia? Dari dunia pendidikan, saya katakan makin dididik, makin pinter, makin menguasai teknologi sekarang, makin pandai dia nipu orang. Kemarin saya nyaris ketertipu, saudara, sama orang Tiongkok. Telepon dari Singapura. Saya untung ketika dengar, walaupun saya terkaget-kaget gitu. Dia mewakili pemerintah, sepertinya saya melanggar hukum. Akhirnya saya bilang, Anda keliru. Saya bukan businessman. Saya ini pastor. I'm a pastor. Begitu dengar pastor, dia udah tahu ini nggak ada duit nih. Tapi dia masih tetap berjuang karena dia mungkin udah tahu saya punya CPF tabungan di pemerintah. Kayak apa itu? BPJS tenaga kerja itu. Ada uangnya kan simpan. Mungkin. Karena saya usia sudah boleh draw keluar semua dana yang ada. Akhirnya saya tutup. Saya cari datanya, saudara. Kan miss call pasti ada kan? Nggak ada. Hebat. Saya tanya anak saya. Gue bilang, kok dia bisa begitu? Jangan pikir, Pak. Kalau orang jahat kayak gini itu pinter sekali. Nggak usah cari tahu. Kita nggak bakalan bisa tahu karena kita nggak jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Di sini dikatakan sesuai dengan panggilan. Panggilan Tuhan itu apa?
Kita ini diutus ke dalam dunia. Kita ini punya amanat yang Tuhan percayakan. Supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang. Tetapi dunia ini jahat. Makanya Yesus berkata, seperti domba di tengah-tengah serigala, makanya kamu mesti cerdik. Seperti ular, tapi nggak boleh hanya cerdik. Kalau hanya cerdik tidak tulus berarti licik itu orang. Tetapi jangan hanya tulus aja, tidak cerdik itu bodoh ada orang. Dicipuain orang terus. Betul nggak saudara-saudara? Jadi mesti seimbang, cerdik dan tulus, cerdik dan tulus. Hidup kita harus seperti itu. Jadi kita cerdik mengamati situasi. Kondisi ini nggak mungkin saya dengan kata-kata secara lisan untuk memberitakan Injil. Nggak apa-apa. Emang Injil cuma segitu doang? Enggak. Melalui aku hidupi Injil. Siapa yang bisa larang? Pemerintah pun tidak bisa larang. Betul nggak? Siapa yang bisa larang kita untuk hidupi Injil? Nggak ada. Terkecuali diri kita yang masih banyak memberikan excuses. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Makanya di Yesaya pasal 6 ayat 8. Saudara-saudara di sana dikatakan, lalu katanya, aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, utuslah aku ya Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, ini merupakan panggilan dari Tuhan kepada Yesaya. Tuhan sudah panggil dia, siapa yang bisa aku utus? Yesaya berespon secara positif, inilah aku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang Anda sudah ada di sini, di gedung gereja. Tapi keluar dari gedung gereja ini, Anda di tempat yang berbeda-beda. Profesi yang berbeda-beda. Ada yang businessman, ada yang dagang, ada juga yang profesional sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pengetahuan, knowledge dia, berperan, berkarir. Ada juga sebagai guru. Itu profesi. Temanmu di kantor, sekian tahun bersama-sama kerja. Pernah pikir dia sudah selamat atau belum? Gak usah jauh-jauh deh. Yuk sering pakai mobil gereja kan? Pergi besuk kan? Saya mau tanya nih, maaf ya. Supir udah selamat belum? Halo? Kesana, kesini. Enak diantar, kita tinggal tenang di mobil. Tapi pernah gak kepikir, dia selamat belum? Koster, pembantu di gereja. Kemarin saya baru doakan pembantu yang melahirkan secara sesar. Dia belum Kristen. Saya bilang, Bu, Ibu besok melahirkan, saya doakan ya. Padahal saya juga bukan pendeta di gereja lagi, bukan. Kemudian saya bilang saya doakan. Tahu nggak dia responnya apa? Terima kasih Pak, terima kasih. Suaranya itu sepertinya terharu dan nangis. Saya bilang nggak apa-apa, Tuhan Yesus tolong ibu lahirnya lancar. Padahal sesar itu 90% aman, betul nggak ya? Tapi bagi orang di kampung, dia tuh takut. Masa perut gua dibelek? Dia itu takut nggak bisa tidur. Akhirnya saya telepon dia, dia nangis. Dia bilang amin, amin. Gua bilang Tuhan Yesus pasti menolong. Kenapa saya mau lakukan ini? Persiapkan hati dia. Dia sudah lahir sekarang. Udah pulang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pernah kita manfaatkan? Saya sebagai pendeta jauh. Kalau dibicara status jauh banget. Dia itu pembantu. Saya pendeta pemimpin di gereja. Jauh amat, masa gue yang kerjain. Habis lu orang gak kerjain, siapa yang kerjain lagi? Betul gak? Nah Bapak Ibu saudara-saudara.
Peluang itu terbuka besar. Pintu itu lebar-lebar terbuka. Tetapi masalahnya bukan gak ada kesempatan. Bukan gak ada peluang. Masalahnya adalah dalam diri kita. Seperti kata firman Tuhan. Saya punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Kalau terjemahan bahasa Inggris NIV, ASV atau Mandarin itu adalah malu memperkatakan Injil. Ini bukan ngomongan saya. Ngomongan firman Tuhan. Mari kita lihat di 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi saudara. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia melainkan akulah yang memberitakan bagi Injilnya oleh perkataan, maaf saya salah lihat, mata saya kurang bagus. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mata saya sudah nggak bagus. Makanya saya kalau khotbah itu saya hafal. Saya udah 70 hafalnya setengah mati saudara. Hafal di depan, belakang lupa. Masuk ke belakang, depan lupa. Tapi saya nggak mungkin bisa baca. Mandarin masih oke. Karena Mandarin sikak-sikak square hurufnya. Kalau Indonesia nempel, saya itu nggak lihat. Mumpung masih muda saudara. Lakukanlah. Waktu saya masih mampu. Kembali. Firman Tuhan bilang jangan malu. Bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu karena Injil. Kenapa saudara-saudara? Iblis tidak takut you melayani. Tapi iblis takut lu beritakan Injil. Lu melayani, terus melayani dengan aktif. Dia tepuk tangan, bagus. Terus dia berikan appreciate. Kenapa? Satu saat nanti lu akan jatuh. Karena lu gak dekat sama Tuhan. Hanya melayani aktif-aktif. Hanya melakukan program. Setelah itu lu kepayahan. Makanya sekarang di gereja banyak orang Kristen lesu di dalam rohani. Ngaku gak? Halo? Tawar hatinya. Kasih yang mula-mula sudah hilang. Yang sekarang menunjang dia. Memberi dia semangat itu. Bukan visi. Tapi karena tanggung jawab. Karena jabatan. Saya berani ngomong begini. Karena saya ngalami juga saudara. Jadi beritakan Injil. Itu iblis paling takut. Kenapa? Begitu Injil diberitakan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi banyak orang diselamatkan. Kalau orang makin banyak diselamatkan. Berarti di dalam kekuasaan cengkeraman kuasa iblis itu makin berkurang orangnya. Dia mana mau omset saya kurang. Tawanan saya dilepaskan semua. Dibebaskan semua oleh kuasa Injil. Makanya saudara-saudara. Tuhan mau kita hidup sepadan dengan Injil. Sepadan dengan panggilan. Tetapi sayang, problem kita adalah malu. Takut, penuh kekhawatiran. Betul gak? Sekarang saya tanya nih, jujur ya. Kamu pernah banggain Tuhanmu gak? Saksikan. Waduh, saya percaya Tuhan itu Tuhanku luar biasa. Sama orang yang belum percaya. Jangan di dalam gedung gereja. Nggak usah diajar, itu pasti bisa. Di luar. Di tempat lu berkarya. Di tempat lu berkarya. Di tempat lu berusaha. Tapi kalau kenalkan profesi saya. Kenalkan data belakang saya. Kenalkan sekolah saya. Tempat kuliah saya. University yang dulu saya, alma mater saya. Kita bangga. Ketika sampai kita memperkenalkan Kristus, kita rasanya minder sekali. Malu sekali. Pernah kita proud of God? Proud of Jesus? Halo? Pernah? Saya ceritakan satu, mengharukan saya itu. Ada suatu hari teman saya dari Kanada datang. Orang bule, gede badannya. Dia bilang dulu waktu sekolah teologi ya, mahal naik becak di Singapura.
Becak di sini murah, saudara. Kalau Singapura tuh mahal. Dia bilang, boleh nggak? Maksudnya saya yang treat dia naik becak. Hati saya sih keberatan. Karena mahal. Tapi saya pikir dia udah pengen begitu. Kasihan tuh. Akhirnya saya bilang, iya. Tapi kita nggak bisa berdua duduk satu meja. Kadang nggak muat, pantat tuh gede gitu. Gemuk gede dia orangnya. Jadi saya kalau di pangku juga kasihan yang ngejot beca itu. Terlalu berat gitu. Akhirnya kita pakai 2 beca. Aduh mahalnya bukan main saudara. Mahal sekali. Aduh sampai sekarang saya harus, aduh sakit banget itu duitnya keluar. Waktu saya naik beca. Saya nggak tahu ya. Bule itu naik beca kayak apa saya nggak tahu. Tetapi saya naik beca, kemudian saya tanya tukang becanya. Bapak sudah berapa tahun? Sudah 35 tahun. Saya genjot beca ini. Kelihatannya bangga loh. Naik beca, genjot beca dia bangga. 35 tahun. Tahu nggak katanya? Ini beca, saya mampu nyekolahin anak saya di University of Singapore. Di bagian hukum. Sekarang katanya sudah jadi pengacara. Wah bangga. Saya lihat dia bangga. Terus gue bilang hebat amat Bapak. Dia bilang iya itu semua saya punya Tuhan. Itu semua bisa terjadi saya punya Tuhan katanya. Waduh. Saya jujur ngomong. Saya sangat amat terharu sekali. Saya punya Tuhan. Saya bilang, Bapak ini Kristen bukan? Jelaslah. Tuhan saya yang menolong. Dia beri saya kuat ngejot. Dia beri saya kesempatan. Dia beri saya punya anak yang baik. Itu semua karena Tuhan. Saya ini nggak sekolah katanya. Gue gimana didik anakku? Itu semua karena Tuhan. Dia proud of God. Sederhana kalimatnya. Tapi menyentuh hati seorang pendeta. Saudara-saudara yang terkasih. Pernah kita proud? Bangga karena Tuhan. Saya hari ini, saya bisa berhasil. Andai kata saudara ini businessman yang sukses. Saya tahu gak bisa berhasil karena saya punya Tuhan. Saya bisa mengelola keluargaku, kelihatan semua orang nilai baik, bahagia, karena saya punya Tuhan. Pernah gak kita berbangga seperti itu? Proud of God, proud of Jesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kebanyakan proud of my success. Saya punya prestasi. Saya punya kedudukan, kita proud untuk itu. Tapi ketika kita masuk di dalam Injil, kita malu. Ini problem. Dan saya kasih tahu, rasa malu itu iblis taruh di dalam setiap orang Kristen, di dalam hatinya. Tolak itu di dalam nama Yesus. Hancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Karena iblis taruh itu. Ketika kita dilahir barukan, iblis taruh itu rasa malu. Rasa tidak berani untuk bersaksi. Tidak berani untuk menjalankan Injil, hidupi Injil. Tidak sesuai dengan panggilan, iblis taruh itu. Tapi kalau Anda melayani, iblis tidak pernah mau larang. Saya kasih tahu, nggak bakalan dia melarang. Karena dia tahu nanti gak lama lagi juga akan kelelahan. Kecewa, tinggalkan gereja, gak mau lagi melayani. Ini mayoritas. Seperti itu saudara-saudara yang terkasih. Saya adalah panggilan Tuhan kepada saya untuk menjadi utusan. Hidup sepadan dengan panggilan. Hidup sepadan dengan Injil. Saya yakini. Jangan punya rasa malu. Kalau ada, tolak di dalam nama Yesus. Kedua, kita jangan lupa dengan pengalaman kuasa Injil. Atau Injil itu adalah kekuatan Allah yang sudah mengubah hidupku. Ini nggak bisa orang coret, nggak bisa orang delete daripada sejarah hidupmu. Karena itu adalah tanda tangan daripada Allah.
Dia sudah melukis, dia sudah berkarya, dia sudah merender. Nggak bisa di-delete. Kenapa kita tidak terus renungkan? Kenapa saya diubahkan? Kenapa kalau saya sudah bisa diubahkan, tidak bisa ubah orang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kira-kira 1,5 bulan yang lalu, saya pergi ke Pontianak, ke Bekut. Tadinya saya pikir Bakut. Ke Bekut untuk berikan training kurang lebih 80 sampai 90 guru-guru sekolah Kristen. Dan ada juga guru-guru Kristen agama. Jadi ada apa itu namanya? Guru Kristen lah. Nah, saudara-saudara, semua orang kasih jempol. Bagus, ini gimana terapkan di sekolah. Saya tanamkan konsep PCG, Pastoral Care Group di sekolahan. Untuk bimbing anak-anak. Kenapa, saudara? Orang tanya saya, kamu kok bisa punya beban? Saya bilang, lu suruh dipergi untuk menangkan jiwa. Pergilah ke seluruh dunia untuk jadikan bangsa-bangsa muridku. Lu gak mau pergi, lu tunggu di gereja. Lu tunggu deh sampai tua deh. Belum tentu orang datang. Tapi Yesus bukan suruh lu tunggu, suruh lu pergi. Lu gak mau pergi. Sekarang Yesus utus anak-anak datang ke hadapanmu. Dari TK, SD, SMP, SMA. Tahu gak berapa tahun? Coba hitung. 14 tahun di depanmu. Lu lewatin aja kesempatan itu. Berdosa gak? Berhutang gak? Bersalah gak? Salah. Berhutang. Benar-benar berhutang. Sedangkan kita malas pergi. Sekarang Tuhan utus itu orang datang di hadapan kita. Supaya apa? Menangkan dia dong. Masa 14 tahun lu gak bisa menangkan dia? Saya punya beban itu. Makanya setelah saya pensiun, saya fokus 2 tahun ini. Tahun ini sampai tahun depan. Saya fokus untuk training orang. Motivasi supaya mereka tahu bagaimana pakai secara maksimal dalam pelayanan. Mungkin Anda bukan guru. Tapi Anda adalah salah satu manajer di perusahaan. Bisa nggak pakai status ini, pengaruh ini untuk mengadopsi orang? Bisa, saudara. Caranya gimana? Lu adopsi selama sekian tahun gue bekerja sama, tapi saya nggak pernah kepikir dia udah selamat atau belum. Sekarang you ambil kesempatan ini, momen ini, aku adopsi si A. Saya mulai doakan. Yaitu mengadopsi. M kedua mendoakan. Kemudian saya mulai tebarkan. Memberikan pengaruh. Terakhir M4. Saya menangkan dia bagi Kristus. Perlu proses nggak? Perlu. Saya berikan kesaksian di gereja saya. Ada satu saudara punya posisi yang lumayan tinggi di perusahaan. Setelah dia ngikuti training yang saya latih itu, saudara, dia tergerak, dia mau. Terus dia sharing ke saya. Saya bilang, kamu ada teman nggak? Ada, di divisi yang lain. Tapi kita akrab, karena divisi saya dengan divisi dia, itu ada kerjasama. Dan posisi saya lebih tinggi dikit dari dia. Saya bilang, bagus. Kamu kepikir itu puji Tuhan, itu peluang berarti. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia mulai adopsi. M yang pertama, mengadopsi. M kedua, dia mulai doakan. Tuhan, saya doakan, saya mau menangkan dia. Tuhan kasih saya kesempatan. Saya mau ambil langkah, yaitu M ketiga, membangun hubungan. Biar relasi saya baik. Dia mulai ajak dia makan siang, lunch. Dinner enggak, karena dinner udah pada pulang. Ajak lunch bersama-sama, bangun hubungan, saudara. Singkat kata, sekian lama, tiap orang itu pasti ada problem. Ada masalah di dalam hidup, betul tidak ya? Dan kemudian karena dekat, akhirnya dia mulai buka diri, sharing kesulitan dia. Dan saudara ini tidak buru-buru, tidak bilang, waduh ini tuh makanya lu mesti percaya Yesus, kalau enggak beres urusan lu. Kalau saya nggak mau percaya. Ngomong jujur gitu. Dia enggak, dia pinter karena diajarin sama gurunya. Dia langsung bilang, nggak apa-apa. Walaupun lu belum percaya Yesusku,
Tetapi saya doa sama Tuhan Yesus saya. Tuhan Yesus tolong kamu. Oh ya boleh, sekarang saya doakan. Saudara-saudara, singkat kata Tuhan memang berkarya. Masalahnya bukan selesai, tapi kelihatan titik terang. Dia datang lagi ngomong, aduh terima kasih ya, doa lu jitu lu katanya. Ada titik terang. Terus orang itu ngomong lagi, gue doain lagi, bukan langsung. Nah ini kesempatan lu mesti percaya. Belum saatnya saudara, jangan buru-buru. Mendingan dapat harimau kalau buru, betul ya? Ini nggak dapat, ini akhirnya orang itu bisa kabur. Dia doain lagi sampai terakhir. Dia ngomong begini, lu nggak percaya aja Tuhan Yesus denger lu doa gua untuk lu. Apalagi lu percaya. Ada hubungan you langsung bisa kontak sama dia. Loh kok bisa begitu? Dia cerita. Karena ketika lu terima dia itu masuk ke dalam hatimu. Dan dia berikan kuasa kepadamu menjadi anaknya. Alkitabiana. Alkitabia. Di mana Alkitabnya coba? Halo? Di Yohanes 1 ayat 12. Kamu adalah anaknya. Mana ada anak ngomong sama bapak itu sungkan-sungkan. Nggak ada. Kamu langsung boleh ngomong Bapak di sorga. Bapakku tolonglah aku ini anakmu. Saudara-saudara, akhirnya dia terima Yesus. Melalui berapa prosesnya? 5 bulan akhirnya dia masuk gereja. Awalnya tidak, kami tidak izinkan dia ke gereja dulu. Masuk komsel. Ikut komunitas dulu. Setelah komunitas, dia kelihatannya bertumbuh. Giring dia ke gereja. Ikut katekisasi. Dibaptis. Jadi anak Tuhan. Sekarang muridnya 8 keturunan saudara. Dia nggak tahu nenek moyang kemana, udah nggak ada istilah itu. Dia yang pertama lahirkan anak, anak ini lahir anak lagi, lahir lagi cucu, cicit. Terus 8 generasi sekarang di gereja semuanya. Makanya itu kebanggaan untuk gereja. Begitu kita mau kasih tahu, murid yang 8 generasi ini nih, masih tetap produktif. Kenapa saudara-saudara yang terkasih? Karena mereka yakin tidak ada cara yang lain. Qualification. Only one qualification. Yaitu menjadi anak Allah ketika kita terima dia. Itu Yohanes 1 ayat 12. Satu-satunya jalan menuju ke Allah Bapa. Tidak ada pilihan, tidak ada jalan yang lain. Yohanes 14 ayat 6. Akulah hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa ke rumah Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan, gak ada pilihan. No choice for everybody. Non-Christians, no choice. Lu mesti melalui pilihan ini. Ketiga saudara, satu-satu nama kita diselamatkan. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak diberikan nama yang lain. Dan oleh nama itu manusia diselamatkan. Betul saudara? Cuma satu-satu nama. Dan kemudian satu-satunya pengantara. Di 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Di antara Allah dan manusia. Hanya Allah itu Esa. Di antara Allah dan manusia. Itu satu-satunya pengantara. Yaitu Yesus yang lahir sebagai anak manusia. Gak ada pilihan. Saudara harus hidup sesuai dengan panggilan. Karena Anda ini diutus untuk menggenapi kehendak Allah di bumi seperti di surga. Jangan harap orang lain bisa. Hanya orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Makanya kalau muncul rasa malu, takut, shame, tolak di dalam nama Yesus. Saya juga seperti itu dulu saudara. Waktu saya baru bertobat, sedang berapi-api di gereja, aduh rohaninya bukan main. Holy-nya bukan main. Sampai rambut gue cepakin. Sebagai tanda ini rohani. Betul gak? Pakai celana orang dulu zamannya berai-berai itu. Kalau ayam sembunyi di dalam diikat nggak akan ketahuan gitu. Saya ini biasa pakai, pokoknya loset-loset lah untuk buktiin bahwa saya rohani. Aktif di gereja. Tetapi ketika saya makan sop kaki di Mangga Besar, sop kaki keluar, nasi keluar, gue mau doa, banyak orang nggak enak gue doa begitu.
Jadi saya pakai tisu, saya sambil gini. Gak ada yang tahu saya doa. Kenapa begini? Hanya gue yang tahu, gue malu doa. Tapi Tuhan kasih pelajaran buat saya. Sejak itu saya tobat. Kenapa saya tobat, saudara-saudara? Begitu saya baru mau mulai makan, duduk satu orang, gondrong. Dulu zaman gondrong. Gondrong rambutnya, waduh tato semua, serem liatnya. Gitu. Terus begitu sop kaki datang, tahu gak dia begini nih. Waduh, saya kepukul sekali. Saya ini rohani loh. Kok gak berani? Sejak itu saya bertekad, dimanapun. Kalau ada jemaat suruh saya doa di depan umum pun, saya gede-gede suaranya supaya orang dengar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kenapa saya mau lakukan ini? Sampai anak saya bilang, Pak, kecilan dikit juga orang semua dengar. Kenapa masih gede? Karena begini, saya juga tahu saya itu takut. Saya juga bisa rasa malu, betul nggak? Sekarang saya terobos malu, saya dengan suara yang lantang. Akhirnya saya terkenal tuh, coba tanya dari restoran Petojo. Kalau datang saya, pasti doa saya seluruh ruang itu dengar. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kenapa? Kita harus kalahkan rasa takut itu, rasa malu itu, kalahkan. Pakai kesempatan untuk beritakan Injil. Hari ini kalau Tuhan tempatkan di keluarga yang mayoritas belum percaya, jangan lupa Anda dipanggil menjadi utusan di rumahmu. Kalau hari ini Tuhan tempatkan kamu di satu kantor, jangan lupa Anda dipanggil dan diutus di tengah kantor untuk menjadi saksinya. Kalau Anda dipanggil sebagai guru, ditaruh di satu sekolahan, jangan lupa saudara-saudara, kamu adalah utusan yang Tuhan mau pakai dengan maksud mulia untuk menangkan jiwa-jiwa. Saya baru selesai training di Pontianak tadi, di Bekut saya bilang. 1 bulan lebih gak ada berita, saudara. Semua orang bilang bagus, bagus. Aduh, kita terharu. Saya gak terlalu suka cita karena saya terlalu sering dengar. Kesaksian saya, aduh enak, bagus, tamus, aduh terharu banget. Emang kesaksiannya terharu, saya ngomong aja bisa terharu. Apalagi yang dengar gitu kan, betul gak ya? Apalagi ditambah lagi saya kalau cerita itu, saya sedikit dramatisir. Bukan bohong. Orang terharu, dia bilang aduh kita terharu. Saya gak senang loh. Benar-benar gak senang, kenapa? Dalam hati saya pikir, lu cuman terharu sejenak. Gak pernah jadi action you. Saya berpikir begini, itu juga salah saudara, gak boleh pikiran kayak gitu. Tapi saya doain terus. Kemarin saya lagi mikir ini Pontianak kok gak ada beritanya, gimana sih mau follow up. Pak Yunus, kemarin pagi-pagi dia WA ke saya. Dia forward WA dari guru-guru. Wah mereka cerita, mereka begitu luar biasa lihat anak-anak berubah. Setelah 1 bulan mereka terapkan gitu. Tahu gak? Saya bukan sukacita, saya langsung berlutut loh. Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya sudah menghakimi guru-guru yang sedang bekerja keras untuk kerajaan Allah. Kenapa bisa begini saudara? Saya kasih tahu, pengalaman buruk dulu itu terlalu melekat di otak saya. Boleh dikatakan melukai batin saya. Jadi saya nggak percaya orang kalau bilang terharu. Tapi mulai kemarin saya tobat sudah. Kalau Anda bilang gue terharu, gue percaya. Cuman gue titip pesan, jadikanlah keterharuanmu di dalam hidupmu satu gerakan yang nyata. Kenapa saudara? Terakhir, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Bisa dibaca oleh semua orang. Di perusahaan, lu ada surat Kristus yang terbuka. Di rumah, lu adalah surat terbuka. Surat Kristus yang terbuka. Di manapun Anda berada. Sebagai profesional, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, Anda ini adalah surat Kristus yang terbuka. Bisa dibaca oleh siapapun juga. Ketika mereka baca, mereka lihat Kristus di dalamnya. Jangan lupa saudara-saudara. Saya harap bulan misi ini
menjadi motivasi, mendorong, motivated saudara. Dan juga bisa melalui firman Tuhan captivated your heart. Tangkap you punya hati kembali. Tuhan, aku mau. Tidak mau hidup cuma-cuma, nggak mau lagi. Nyia-nyiakan anugerah-Mu, nggak mau lagi Tuhan. Saya mau maksimal. Pakailah saya. Maksimal bukan luar biasa, spektakuler kayak di mimbar gitu. Bukan. Diam-diam aja, Tuhan tetap bisa pakai kita kok. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, mengingatkan kami. Walaupun kami telah melewati jam, namun Tuhan kami percaya bahwa Tuhan sudah menggerakkan, mengharukan hati kami. Biarlah kami mengandalkan pertolongan daripada Tuhan, anugerah Tuhan kami dapat merealisasikan di dalam perilaku kami, di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.